know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Bata merah adalah salah satu bahan bangunan tertua dan paling umum digunakan dalam konstruksi. Terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga mengeras, bata merah memiliki karakteristik yang menjadikannya pilihan populer untuk dinding, lantai, dan berbagai struktur bangunan lainnya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pengertian bata merah, proses pembuatannya, kelebihan dan kekurangannya, serta penggunaannya dalam konstruksi. Bata merah adalah batu bata yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan kemudian dibakar pada suhu tinggi hingga mengeras. Warna merah pada bata ini berasal dari kandungan oksidasi besi dalam tanah liat yang mengalami oksidasi selama proses pembakarannya. Bata merah dikenal karena kekuatannya, daya tahan, dan kemampuannya untuk menyerap dan melepaskan kelembaban yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi. Adapun syarat-syarat batu bata dalam SNI nomor 15/2094/2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat tampak. Batu bata untuk pasangan dinding harus berbentuk prisma segi 4 panjang, berwarna dan mempunyai rusuk-rusuk yang siku. Bidang-bidang datar yang rata dan tidak menunjukkan retak. Yang kedua, dimensi atau ukuran batu bata. Batu bata mempunyai banyak variasinya. Ukuran batu bata yang telah diizinkan dalam peraturan SNI tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Kelebihan bata merah: 1. Kekuatan dan daya tahan. Bata merah memiliki kekuatan yang tinggi dan mampu menahan beban struktural dengan baik. 2. Tahan terhadap api. Karena terbuat dari tanah liat yang dibakar, bata merah memiliki sifat tahan api yang sangat baik. 3. Isolasi termal yang baik. Bata merah memiliki kemampuan untuk menyerap dan melepaskan panas, membantu menjaga suhu dalam ruang tetap stabil. 4. Bahan alami. Terbuat dari bahan alami, bata merah ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kekurangannya adalah 1. Berat. Bata merah memiliki sifat relatif berat sehingga memerlukan struktur fondasi yang kuat untuk menahan beban bata merah tersebut. 2. Proses pemasangan yang memakan waktu. Pemasangan bata merah memerlukan waktu dan tenaga yang lebih dibandingkan dengan bahan bangunan modern seperti balok beton dan bata ringan. 3. Harga relatif mahal dibandingkan dengan alternatif lainnya atau bata ringan. Bata merah bisa mahal tergantung pada lokasi dan situasi dalam lokasi pembuatan bata merah tersebut. Proses pembuatan bata merah. 1. Penggalian tanah liat. Dalam penggalian tersebut ada beberapa tahapan, yaitu tahapan tanah liat yang kaya akan oksidasi besi digali dari lokasi. Selanjutnya, proses tanah liat yang digali biasanya dicampur dengan air hingga mencapai konsistensi yang diinginkan. 2. Pencetakan. Tahapan pencetakan tanah liat harus basah, dicetak menggunakan cetakan bata. Selanjutnya, proses tanah liat yang dicetak dibiarkan mengering di bawah sinar matahari atau dalam ruangan yang terlindungi untuk mengurangi kandungan airnya. 3. Pengeringan. Tahapan pengeringan. Bata yang telah dicetak dibiarkan mengering secara alami atau menggunakan oven pengering. Selanjutnya, proses pengeringan awal ini penting untuk menghindari retakan selama proses pembakaran. Selanjutnya, 4. Pembakaran. Tahapan pembakaran bata yang sudah kering kemudian dibakar dalam tungku pada suhu tinggi, biasanya antara 100
hingga 1100 derajat Celcius. Selanjutnya proses pembakaran menghasilkan bata yang keras dan kuat serta memberikan warna merah khas dari oksidasi besi. Pengaplikasiannya pertama, dinding. Penggunaan bata merah banyak digunakan untuk membangun dinding rumah, gedung, dan bangunan lainnya. Kelebihan memberikan kekuatan struktural yang baik dan tampilan estetis yang klasik pada dinding ekspos bata merah. 2. Lantai. Penggunaan selain dinding, bata merah juga digunakan untuk lantai, terutama pada bangunan tradisional atau bergaya rustik. Kelebihannya memberikan daya tahan yang baik dan kemampuan menyerap panas, cocok untuk iklim tropis. 3. Struktur dekoratif. Penggunaan bata merah sering digunakan untuk elemen dekoratif seperti pagar, taman, dan struktur lainnya. Kelebihan menambah nilai estetis dan penampilan alami dan klasik. 4 adalah fondasi. Penggunaan bata merah dapat digunakan untuk membangun fondasi bangunan, terutama pada bangunan bertingkat rendah. Kelebihannya memberikan dasar yang kuat dan tahan lama. Keberlanjutan, bata merah merupakan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Bata merah terbuat dari tanah liat alami yang merupakan bahan alami. Berikut beberapa alasan mengapa bata merah ramah lingkungan. Terbuat dari bahan alami, bisa didaur ulang, awet, menyerap udara panas, dingin, dan dengan baik. Tahan terhadap cuaca panas dan hujan. Struktur pori-porinya memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik. Kesimpulan dari keseluruhan rangkuman bata merah, penting dalam dunia konstruksi karena memiliki banyak kelebihan seperti kekuatan, daya tahan, dan isolasi termal yang baik. Bata merah juga ramah lingkungan karena terbuat dari tanah liat. Berikut ini adalah beberapa manfaat bata merah. 1. Kekuatan dan ketahanan. Bata merah dapat menahan beban yang berat, cuaca air, dan api. Isolasi termal. Bata merah dapat menyerap panas pada siang hari dan melepaskannya secara perlahan pada malam hari. 3. Ramah lingkungan. Bata merah terbuat dari tanah liat sehingga ramah lingkungan dan tidak menyebabkan bahaya karena bahan kimia. 4. Biaya terjangkau. Bata merah lebih terjangkau dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya seperti beton dan bata ringan. 5. Estetika. Bata merah memberikan kesan yang kuat, berkelas, dan elegan. Estetika dalam ruang indoor maupun outdoor. 6. Kesejukan. Bata merah mampu menjaga suhu dalam ruangan tetap nyaman. 7. Bata merah tahan terhadap api sehingga lebih aman. Dari kesimpulan selanjutnya 8. Bata merah tidak membutuhkan perawatan khusus. Bata merah digunakan untuk berbagai aplikasi bangunan seperti dinding, pagar, saluran, dan fondasi. Jadi setelah dicangkul, ini semua harus dikasih air. Jadi semuanya jadi adonan tanah liat biar gampang dicetak-cetak. Wah juga ya. Setelah proses ngulet, sekarang adonan tanah liat dibawa ke dalam liu. Pak, aku bantu nyangkul ya Pak ya. Ini. Yang mana tuh? Oke, makasih. Nyangkut. Gini ya Pak ya? Oke. Terus ngangkatnya gini? Iya. Jadi gini.
kecilan baik. Kecilan aja deh. Aduh. Gini, Pak. Oke. Jatuhin. Oh, jatuhin aja. Nggak dapat nggak apa-apa, yang penting jatuhin. Oke. Salah satu ciri utama dari tanah liat yang baik adalah sifatnya yang lengket saat basah, sehingga mudah untuk dibentuk menjadi batu bata. Jadi ini kalau pengambilan tanah-tanah liatnya ada jam-jam tertentu nggak? Kalau ngambil tanahnya ya pagi, ntar siang tengah hari, bis tur. Oh, terus ini tanah liat itu bisa dibuat apa aja selain dibuat batu bata? Iya banyak sih, kalau di tempat lain mah dibikin genteng. Oh gitu. Kalau keramik nggak bisa hancur. Ini kan kurang matang. Tapi ada nggak sih Pak yang mungkin nggak bisa kita cangkul sekarang gitu? Itu yang atas ya bisa masih, namanya masih mentah lah. Oh kayak masih mentah gini ya? Keras. Masih keras. Aduh. Oke pemberani, ini pertama kali aku nyobain cangkul dan dan sekarang aku mau bantuin bapaknya masukin tanahnya ke dalam. Yuk Pak, kita mau ke dalam yuk. Aku bantuin dorong ya. Proses mengulat hingga mencetak batu bata membutuhkan tenaga yang besar. Tidaklah heran jika memang kebanyakan pekerja pria yang berada di sini. Pemberani, jadi setelah tanahnya dibawa ke sana, gerobaknya itu harus dikasih dedek. Nih, katanya ini tujuannya supaya nggak lengket gitu. Dedek ini berasal dari padi-padi kering. Kalau hujan nih Pak, gimana dong? Nggak jadi nyangkut? Nggak kerja kalau hujan. Nggak kerja. Terus, ini tanahnya tiap hari datang Pak? Enggak, ini mah di beko sekalian. Buat penuh liau gitu. Dan udah penuh, udah pindah. Udah pernah belum nih Pak? Udah. Lagi, udah. Semakin tanah liat terkena air, maka akan semakin lengket. Beberapa kali cangkul saya tersangkut. Sebelum dicetak, saya membantu Pak Lani mengambil sekam atau kulit padi yang sudah ditumbuk. Para pekerja di sini biasa menyebutnya dengan dedak. Sekam atau dedak ini akan digunakan sebagai campuran adonan tanah. Fungsinya adalah memperkuat batu bata agar tidak mudah pecah. Kalau ini buat apa aja sih Mas? Campurin itu. Wajib. Iya. Nggak bisa diganti yang lain mungkin gitu? Nggak ya? Oke. Ini dibutuhinnya seberapa banyak Mas? Ya secukupnya. Secukupnya. Duh, masih cepet banget lagi. Lokasi Lio yang berada di tengah sawah membuat para pekerja tidak sulit untuk mendapatkan sekam. Untuk membuat batu bata pagi ini, kami membutuhkan 4 karung sekam. Di Lio ini pembuatan batu bata menggunakan sistem press dengan mesin berbahan bakar solar. Pemberani, saat ini aku habis bantuin mas-masnya untuk masukin tanah liat ke dalam mesinnya. Dan itu juga masih dalam pantauan mas-masnya dikarenakan itu sangat banget bahaya. Coba lihat, mesinnya masih jalan terus. Kalau masuk ke mesin, sangat bahaya. Dan aku nggak dibolehin untuk cetak-cetak batu batanya, karena itu harus profesional, nggak boleh kecil dan nggak boleh. Selain proses menjadi cepat, batu bata yang dihasilkan juga lebih banyak. Dengan cara manual, biasanya hanya mencetak 500 hingga 700 buah bata. Namun dengan mesin press ini, perajin bisa menghasilkan hingga 10.000 bata per harinya.
Satu orang bertugas untuk memasukkan tanah liat yang sudah dicampur sekam. Satu orang lagi bertugas memotong dan 2 orang menata bata yang sudah dicetak untuk dijemur. Kadang-kadang kayak gini ada yang gagal nggak sih, Pak? Nggak ada, Nggak ada ya? ini kebocoran. Kayak gini keringnya bisa berapa lama, Pak? Hah? Keringnya bisa berapa lama? Ada seminggu, kadang-kadang sebulan ini. Lama banget ya? Setiap batu bata yang jadi dihargai Rp90. Upah para pekerja akan dibagikan tiap minggunya dan akan dibagi rata kepada anggota kelompok. Lio, tempat pembuatan batu bata, sengaja dibentuk seperti rumah joglo dengan model bagian pinggirnya rendah dan bagian dalamnya menjulang tinggi. Hal ini bertujuan agar batu bata yang telah dicetak mendapat angin yang cukup. Selain itu, desain unik ini membuat bangunan aman dari terpaan angin yang kencang. Agar cepat kering, selanjutnya batu bata diangin-anginkan. Proses ini disebut juga dengan ngeleng. Dalam satu lio hanya ada 1 orang yang bekerja. Biasanya proses ngeleng ini dilakukan oleh pekerja wanita. Bu, Ya. proses nyeleng gini nih berapa lama? Ya sekitar sebulanan lah baru ke ambil gitu. Gitu. Kalau misalkan hujan ngaruh nggak sih, Bu? Dia lebih lama gitu? Iya ngaruh, kadang kan kebocoran, jadi ambruk pada ambruk, jadi lebih lama itunya, keringnya. Faktor cuaca memang menjadi hal yang penting agar batu bata cepat kering. Proses ngeleng juga sekaligus sebagai proses untuk memilah. Jika ada bata yang patah atau retak, maka akan langsung dibuang. Upah ngeleng dihitung per 1 bata. Pekerja seperti Ibu Narti mendapat upah Rp7 untuk tiap batanya. Dan upah akan dibayar seminggu sekali. Ibu, Ya, Ibu kalau nyusun-nyusun kayak gini dalam sehari dapat berapa keping? saya dapat 5.000, 6.000 gitu. Wow, banyak banget. Pantesan kayaknya cekatan banget, Ibu. Iya. Dari penghasilan ini semua dalam kebutuhan rumah tangga cukup nggak sih, Bu? Ya enggak sih, ya kan ada bapaknya, cuma bantuin bapaknya aja gitu. Daripada di rumah nganggur, nggak ada kerjaan. Ini Bapaknya kerja apa? di bangunan. Kalau Ibu di sini setiap hari, Iya tiap hari. dari jam berapa sampai jam berapa? Ya ada jam 8 gitu, nyampe jam 2 atau jam 3 pulangnya sampai sore. Ibu Narti adalah sosok inspirasi yang saya temui di sini. Pendapatan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan dirasa tidak cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Maka ia memutuskan untuk turut bekerja. Ibu Narti memiliki tugas untuk membuat bata lebih cepat kering. Jika sudah 3 hari ngeleng, Bu Narti akan memindahkan batu bata dan menyusunnya melingkar. Bu, ini apa nih namanya, Bu? Dibuat-buat kayak gini apa namanya? Badong. Badong. Iya. Apa bedanya sama yang tadi, Bu? Ya beda, kalau tadi kan yang ngeleng, kalau ini mau badong gitu. Ini kan lebih cepat kering lagi kalau yang diginihin gitu. Berarti habis ngeleng di Badong? Iya. Gitu? Oh gitu. Oh ya, tadi Ibu kesini naik apa? Jalan kaki. Abis ini aku boleh ya main ke rumah Ibu ya? Hampir bentar. Ya kalau nggak malu mah, ntar malu-maluin main ke Kalau rumah. Ibu, ya boleh ya. Aku pengen liatin aja keseharian Ibu kayak gimana gitu-gitu. Iya, nggak Boleh ya? apa-apa, kalau mau mah. Terima kasih, Bu. Terus mana lagi nih, kita tambah lagi atau gimana nih, Bu? Apa ini udah cukup? Tambah lagi kalau ada ini mau biar tinggi kayak ini. Biar tinggi ya? Tuh ya. Udah. Kita tambah Kalau ya? ditambah ya. Oke. Mau ditambah mah.
Udah kelar nih Bu? Iya, udah kelar. Lalu siap dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Kang, kalau kita bawa ke sana kira-kira bawa berapa ya? 300. 300? Iya. Terus kalau satu badongan gini sih berapa? 50. 50? Wah, pemberani. Ini kita ke sana harus bawa 300. Satu badongan isinya 50, berarti 6 badongan ya? 6 badongan, iya. Oke deh, aku baru satu badongan, berarti masih kurang 5 lagi. Iya. Oke kan? Oke. Untuk memenuhi satu tungku pembakaran memerlukan sekitar 43.000 batu bata. Biasanya perlu waktu hingga 3 hari untuk dapat memenuhi tungku pembakaran. Setiap gerobak mampu membawa hingga 300 batu bata. Kali ini saya akan mencoba membawa setengahnya. Pemberani, ini beneran berat banget. Aku bawa 3 badongan, berarti 150 bata yang mau aku masukin ke dalam situ untuk dibakar. Iya. Waktu berhenti, ternyata saya salah untuk menurunkan gerobaknya. Akhirnya, sebagian bata yang saya bawa ada yang terjatuh. Capek banget ini 150 bata yang perlu aku tarik. Ini aku tadi salah nuruninnya. Bukannya ke depan malah ke belakang. Terus jadi jatuh nih beberapa ke belakang. Aduh, semangat. Batu bata harus disusun dengan agak renggang hingga memiliki ruang agar panas dapat merata saat pembakaran. Kang, ini gimana cara nyusuninnya nih? Jadi atas sampai ke atas. Oh gitu. Terus ini nih ada bolong-bolong. Ini kan dibolongin satu nih. Iya. Ini gimana tuh? Ya itu kan buat selantar api ke atas itu. Oh, supaya rata. Kayak rata iya. Kalau semua bata sudah masuk, tungku akan ditutup rapat dan mulai dinyalakan. Proses pembakaran adalah tahapan paling penting. Pembakaran yang sempurna membuat bata awet dan tahan lama. Proses pembakaran membutuhkan waktu sekitar 1 hari 1 malam dengan suhu yang konstan. Oleh karena itu besarnya api harus terus dipantau. Setidaknya dibutuhkan hingga 5 truk kayu bakar. Bang, dia lagi bakar batu bata ya di dalam ya? Iya ya. Terus ini kenapa dikasih kayu-kayu terus? Kan biar matang ya. Oh, biar matang. Biar merah batunya. Harus sering-sering terus ya? Iya, kadang-kadang kalau udah penuh gini kadang kita istirahat dikit. Gitu. Kalau gitu aku boleh bantuin masuk-masukin kayunya nggak? Boleh sama-sama. Boleh ya? Mana aja nih kan? Iya, nggak mana aja. Nih caranya masukin aja tuh. Sini ya? Iya. Keluar lagi. Ada 2 orang yang bertugas untuk mengawasi nyala api. Keduanya harus menunggu siang dan malam. Terkadang pekerja juga harus naik ke atas tungku untuk melihat tingkat kematangan bata. Bang, ini matangnya berapa lama? Kira 1 hari 1 malam. Oh gitu. Kalau matang tandanya warnanya apa? Warnanya merah. Merah. Kalau gitu aku boleh ngintip nggak? Iya boleh. Boleh. Yeay. Oke ya. Pemberani, kalau kita lihat dari atas ini, panasnya lebih parah daripada di depan itu. Tapi ini kayaknya dikit lagi matang ya, Bang.
Saya merasakan bagaimana beratnya pekerjaan ini. Hawa panas dari tungku terasa menyengat. Pemberani, barusan aku baru intip batu batanya di atas, ternyata belum mateng. Nah, ciri-ciri batu bata yang udah mateng, itu dia akan berwarna merah dan tidak ada asap hitam seperti itu.